nama saya Asnia Sayanti Manu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Fatuleu. Saya mengampu mata pelajaran geografi kelas 10. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023, Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulainya, Ibu minta salah satu dari kalian maju untuk pimpin kita dalam doa. Guru, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang di dalam Yesus Kristus, Bapa terima kasih atas kasih dan cinta-Mu sehingga Engkau boleh menjaga kami tiba di siang ini dan berjalan yang pertama. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan PPR. Kiranya Engkau membimbing memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan PPR yang lain. Hanya ini doa dan permohonan kami, hapuskan segala dosa dan perbuatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang kita berdoa kepada kami semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Marta yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulainya pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan absen ya. Jadi silakan dengar nama. Ketika Ibu panggil, silakan nyaut ya. Oke, Jelita Reke, Hadir Ibu. Esiam Heka, Hadir Ibu. Andini Jamiraga, Hadir Ibu. Peres Bia, Hadir Ibu. Ekswil Nale, Hadir Ibu. Maudita Fui, Hadir Ibu. Soli Tanau, Hadir Ibu. Marta Tanau, Hadir Ibu. Aditya Dale, Hadir Ibu. Gladys Beno, Hadir Ibu. Astrid Luji, Hadir Ibu. Julia Taneo. Hadir Ibu. Sakit kok? Sakit, Ibu. Sakit? Iya. Izin sakit? Iya. Berarti kesimpulannya sakit ya? Iya Ibu. Oke. Baik, jadi terima kasih untuk kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri pembelajaran kali ini. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang peta. Kita akan belajar tentang peta. Kemudian sebelum Ibu menjelaskan tentang peta, Ibu minta salah satu ambil buku untuk bagikan ke teman-teman. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang masih ingat pertemuan kali lalu, materi pertemuan kali lalu tentang apa? Materi pertemuan kali lalu? Konsep esensial. Konsep esensial geografi. Oke, baik. Jadi mungkin masih ada yang ingat tentang konsep esensial geografi? Ya, silakan Naomi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu konsep absolut dan konsep relatif. Oke, baik. Jadi Naomi mengemukakan bahwa konsep esensial yang pertama itu adalah konsep lokasi. Dan di dalam konsep lokasi itu dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua, konsep apa lagi? Oke, silakan Tasiana. Konsep jarak. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Oke, baik. Jadi menurut Tasiana, konsep jarak itu dibagi menjadi dua juga, yaitu konsep absolut dan
relatif. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga. Ya, silakan Senji. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan. Yang keempat, terima kasih karena masih mengingat materi minggu kemarin. Berbicara tentang lokasi absolut dan lokasi relatif. Itu ada lokasi absolut. Siapa yang tahu kira-kira lokasi absolut itu lokasi yang bagaimana? Ditunjukkan oleh lokasi astronomi, ya. Atau kalau relatif itu disebut dengan lokasi geografis. Sebelum kita ke pertanyaan pemantik untuk hari ini, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang lokasi absolut dan lokasi relatif menurut jarak. Jadi menurut jarak absolut dengan jarak relatif. Kalau jarak absolut itu kita menggunakan kilometer. Jadi misalkan jarak dari rumah datang di sekolah. Misalkan jarak dari rumah datang di sekolah menggunakan kilometer, itu berarti misalkan 3 kilometer. Jarak dari rumah datang di sekolah 3 kilometer. Kemudian waktu tempuh menggunakan jarak relatif, itu disebut dengan jarak menggunakan waktu. Jadi kira-kira dari rumah ke sekolah menggunakan waktu itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Selama 3 km itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Misalkan 15 menit atau 20 menit. Karena pakai kendaraan toh? Kalau jalan kaki ya memang potong butuh waktu juga. Oke, baik. Jadi itu merupakan pembelajaran minggu kemarin. Dan hari ini kita akan membahas tentang peta. Baik. Jadi untuk peta ini kita akan berbicara tentang pengertian peta, mendeskripsikan jenis-jenis peta dan komponen peta. Kemudian yang keempat itu ada pembuatan peta. Jadi untuk tujuannya itu ada 3. Jadi yang pertama tuh menjelaskan tentang pengertian peta. Kemudian yang kedua tuh ada mendeskripsikan jenis-jenis peta dan komponen-komponen peta. Yang ketiga membuat peta tematik pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bukan semua pulau, nanti ada beberapa pulau yang diminta untuk mengerjakan pembuatan peta ini. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama itu tentang pengertian peta. Baik, jadi untuk pengertian peta, peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar, diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan simbol sebagai penjelasannya. Baik, jadi itu merupakan pengertian peta. Jadi untuk pengertian peta, Ibu minta satu orang datang tunjuk kira-kira letak Indonesia pada peta dunia ini di bagian mana? Indonesia di bagian mana? Oke, yang ini silakan. Tunjuk pelan-pelan supaya teman-teman yang di belakang ini bisa lihat. Nah, ini dari Pulau Sumatera sampai di Papua, kemudian kembali di bagian atas ini. Nah, ini Kalimantan, kembali lagi. Nah, jadi yang ditunjukkan di ini adalah peta Indonesia. Di bagian ini peta Indonesia ada di bagian. Nah, yang seperti yang ini ditunjuknya. Nah, silahkan, terima kasih Andini. Kemudian jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ini, pembuatan peta dilakukan untuk menunjukkan gambaran permukaan bumi. Gambaran permukaan bumi tentu sangat beragam sehingga tidak dapat digambarkan satu jenis peta saja. Untuk jenis peta berdasarkan isi, yang pertama itu ada peta umum. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum, seperti bentuk morfologi, sungai, gunung, pemukiman, jalan, dan unsur-unsur geografis lainnya. Kemudian, jadi contohnya ini peta umum nih, ya, diberi contoh seperti ini. Ini kira-kira peta apa? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Baik, berbicara tentang peta Indonesia, kira-kira menurut astronomis letak Indonesia itu di bagian mana?
Saya. Ya, silakan. Menurut data Indonesia berdasarkan luas mutlak astronomi, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sampai 95 derajat belok timur sampai 141 derajat belok timur. Secara geografis antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk Perez. Jadi menurut Perez, Indonesia terletak di antara, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kalau pas berarti kita siap eksekusi, saya. Oke. Oke, baik. Jadi LKPD sudah ada. Ibu minta supaya duduk dalam bentuk kelompok. Ibu minta dalam bentuk kelompok, silakan. LKPD. LKPD. Jadi ini nanti ada kertas. Di dalam kertas ini nanti silakan kerja sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Oke, baik. Jadi di dalam LKPD itu di situ ada suruhannya, ada 2 tugas. Tugas yang pertama tentang melengkapi keterangan tentang komponen-komponen peta. Kemudian tugas yang kedua itu ada menggambar salah satu pulau yang ada di Indonesia. Kemudian dari pulau itu petakan menjadi provinsi masing-masing, ya. Oke, baik, silakan mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD masing-masing. Setelah menggambar nanti silakan mewarnai. Ingat nanti ibu periksa sesuai dengan komponen-komponen peta yang tadi kita sudah jelaskan, gue. Ya. Ini nanti ada 2 pensil warna, jadi nanti 2 kelompok satu, sampai korban. Ingat komponen-komponen, sekali lagi aku bilang, ingat komponen-komponen peta. Sudah? Sudah.
Jangan lupa itu komponen dong itu. Karena nanti pada saat ibu periksa, komponen peta itu salah satu masuk di dalam, kemudian pewarnaan, kerapian, itu semua ibu periksa. Yang habis bisa pewarnaan sudah. Hah? Oke baik, jadi 10 menit ya. Siap. 10 menit lagi presentasi. Ibu minta salah satu kelompok nanti sebentar presentasi hasil diskusinya. Mulai dari komponen-komponen peta dan pembuatan peta. Masih dalam perawatan. 5 menit lagi. Ya, Ibu. Semua duduk masih dalam bentuk kelompok. Semua duduk masih dalam bentuk kelompok. Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi dari kelompok mana yang presentasi? Kelompoknya. Oke, silakan. Jadi dari kelompoknya Erwan ya. Kelompoknya Erwan yang akan mempresentasikan dia punya hasil diskusinya itu. Kelompok lain tinggal dengar dan menanggapi. Kelompok lain sebentar dengar dan kira-kira ada jawaban yang tidak sama dengan punya kalian. Kalian silakan menanggapi pertanyaan pembahasan dari kelompok 2 ini. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan komponen-komponen peta. 1. Judul peta. Judul peta menunjukkan nama peta. Judul peta ditulis di bagian atas dengan huruf yang menonjol. 2. Garis tepi adalah batas-batas pinggir gambar peta, fungsinya untuk menulis angka-angka derajat astronomi. 3. Orientasi, arah atau tujuh mata angin. 4. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. 5. Legenda adalah keterangan yang menjelaskan simbol-simbol pada peta. 6. Inset pada peta yang berada pada peta besar. 7. Garis bujur dan garis lintang, garis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat dengan berwarna hitam. 8. Simbol, tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Determin semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. 10. Sumber data dan tahun pembuatan peta dimasukkan dalam peta untuk mengetahui sumber asal pembuatan peta dan pembuatan. 11. Warna peta. Setiap warna yang ada pada peta mempunyai penjelasan keadaan tampak digambarkan. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, silakan moderator dari kelompok ini mungkin buka sesi bertanya untuk teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya mungkin? Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah pada garis lintang dan garis bujur harus menggunakan garis berwarna biru, berwarna hitam, sedangkan tadi di penjelasan sudah menjelaskan bahwa garis bujur dan garis lintang harus berwarna biru. Terima kasih.
Karena yang kami ketahui adalah berwarna hitam. Baik, jadi pertanyaan dari kelompok 1 menganggap dari hasil diskusinya kelompok 2, kenapa jadi garis hitam garis bujur itu menggunakan garis hitam. Sedangkan kelompok 1 bertanya tadi penjelasan pada materi komponen-komponen peta pada bagian garis hitam garis bujur itu menjelaskan bahwa garis hitam garis bujur harus menggunakan garis biru. Jadi kira-kira garis biru atau garis hitam yang benar? Garis biru atau garis hitam yang benar? Baik, jadi untuk pembuatan peta, garis lintang dan garis bujur harus menggunakan garis biru. Kalau mau menggunakan garis hitam pada garis tepi supaya kelihatan rapi. Sudah? Sudah. Oke. Baik, jadi itu ada yang masih bertanya? Silakan kelompok 2 silakan memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain nanti. Mungkin ada yang bertanya? Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Pas semua. Pas semua. Yang bedanya itu hanya di garis lintang dan garis bujur saja. Oke, baik. Jadi kalau sudah pas, Ibu minta masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Mengumpulkan hasil diskusinya. Oke, baik. Jadi perhatikan sini. Ini peta Indonesia. Bukan, minta maaf. Ini peta NTT dari kelompok 1. Peta NTT dari kelompok 1. Kelompoknya Aditya, Marta, Astrid, dan Gladys. Kemudian kelompok keempat ada peta Sulawesi. Kelompok keempat ada peta Sulawesi. Jumlah masyarakat paling banyak di kelompok berdasarkan hasil diskusi seperti ini. Terima kasih. Kemudian yang berikut ada peta Provinsi Kalimantan, Pulau Kalimantan. Ini dari kelompok 2. Kemudian ini Pulau Sumatera dari kelompok 3. Oke, baik, terima kasih untuk kerjasama di dalam kelompok. Terima kasih untuk kerjasama di dalam kelompok. Selanjutnya kita akan masuk pada refleksi. Jadi bagian yang pertama itu akan merefleksikan pembelajaran hari ini yang berlangsung di dalam kelas. Baik, jadi yang pertama tuh ada pengertian peta. Pengertian peta itu ada gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian di dalam peta juga ada terdiri dari komponen-komponen peta. Ada judul peta, simbol peta, insert legenda, garis tepi, sumber tahun pembuatan, garis astronomi, lettering, skala, kemudian ada apa lagi? Legenda. Jadi itu merupakan komponen-komponen peta yang ada di dalam peta. Kemudian itu mungkin sedikit refleksi dari Ibu. Mungkin ada dari kalian ingin menanggapi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ibu silakan, persilakan. Oke, Jelita silakan. Baik, memulai pelajaran hari ini saya mewakili teman-teman semua menarik kesimpulan bahwa yang pertama
dapat mengetahui pengertian peta, komponen-komponen peta, dan bagaimana cara menggambarkan peta dengan baik. Dan kami juga siap mengikuti pembelajaran selanjutnya dari itu. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada. Baik, terima kasih. Jadi itu mungkin refleksi dari ibu dan dari kalian yang diwakili oleh Jelita. Jadi untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Materi minggu depan kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Jadi ibu harap pada pembelajaran ini nanti sebentar pulang ibu akan berikan post test atau pekerjaan rumah di grup kelas. Jadi silakan memantau grup kelas. Ibu akan memberikan PR di dalam melalui grup kelas. Kemudian itu akan mengumpulkannya pada minggu depan pertemuan berikut. Sudah? Kemudian untuk penginderaan jauh juga silakan nanti baca-baca di internet, kemudian ada di buku di perpustakaan. Sudah? Mungkin ada yang bertanya? Pas, pertemuan kali ini pas? Oke, baik. Pertemuan hari ini ibu rasa cukup sampai di sini. Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang peta melalui pengertian peta, kemudian jenis-jenis peta, komponen-komponen peta, serta cara pembuatan peta sudah kita laksanakan hari ini, dan kita akan kembali untuk minggu depan dengan materi yang baru, dengan semangat yang baru. Jadi semua harus siap fisik untuk pembelajaran berikutnya, lebih semangat dari hari ini. Oke, baik, jadi ibu minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, Lydia, silakan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari jam pertama hingga jam terakhir. Ya Tuhan, kiranya Kau mengajarkan hari ini dan bermanfaat bagi kami. Sementara kami akan punya, ya Tuhan, kiranya Kau menyertakan harus sampai dengan selamat. Ini kami apa yang Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Lydia. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu yang baru. Oke, baik, silakan satu orang siapkan. Semangat.